Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari pendahuluan pengantar seputar ilmu tafsir, maka salah satu ilmu yang sangat penting dan berkaitan erat dengan rumah besar ilmu tersebut, yaitu ilmu tafsir. Di sana ada ilmu yang disebut dengan usulut tafsir. Dan ini menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu usulut tafsir. Usul, tapi usulnya ini berkaitan dengan tafsir. Bukan ilmu tafsir secara umum, tapi yang dibahas adalah usulnya, kaidah-kaidah dasarnya. Ilmu ini membutuhkan suatu perhatian yang lebih, karena ilmu ini sangat penting dan butuh keseriusan dalam mempelajarinya. Sebagaimana ilmu ini juga dapat membimbing para ulama yang menafsirkan Al-Quranul Karim supaya tidak terjatuh dalam kekeliruan ketika menafsirkan, dan juga membantu para ahli tafsir untuk menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dari sini maka kita perlu mempelajari minimalnya adalah sedikit tentang definisinya, rujukan-rujukannya, dan poin-poin mendasar terkait ilmu usul tafsir. Jadi sekali lagi ini masih terkait dengan ilmu tafsir, tapi lebih berfokus ke usulnya, kaidah-kaidah utamanya. Dan kita akan membahas ini pada poin-poin yang penting berikut. Yang pertama adalah definisi ilmu usulut tafsir. Kita akan membahas definisinya. Apa yang dimaksud dengan usulut tafsir? Istilah usulut tafsir ini tersusun dari dua kata. Ada usul, ada tafsir. Al-usul dalam bahasa Arab ini bentuk plural, jamak.
yang memiliki bentuk mufrad, tunggalnya adalah asl. Usul jamaknya adalah asl. Dan maknanya secara bahasa, asl adalah asfalu syai', bawahnya sesuatu, bagian bawah dari sesuatu. Adapun asal secara istilah maka menunjukkan kepada ma yubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ada sesuatu, contohnya adalah pondasi rumah. Ya, dengan pondasi yang besar dibuat lubang, kemudian ada besi-besi yang dirangkai, kemudian diletakkan di sana, gabungan antara semen, pasir, kerikil, dan air, jadilah pondasi. Nah, pondasi ini yubna alaihi ghairu, nantinya akan dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Baik itu tiang atau tembok yang nantinya akan menjadi bangunan rumah. Ya, baik itu rumah, gedung, atau yang semisal itu. Maka pondasi ini disebut dalam bahasa istilah sebagai asal. Nah, dari sini maka definisi usul dalam setiap ilmu apapun berarti dia adalah pondasi yang nantinya akan dibangun ilmu-ilmu yang lain. Jadi setiap ilmu yang memiliki asal, yang memiliki pondasi-pondasi pokok-pokoknya, maka dia akan dibangun di atas pondasi tersebut. Ya, ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu usulul tafsir, misalkan di sini, atau ilmu usul yang lain. Adapun definisi pada kata yang kedua, setelah kita mengetahui usulu tafsir, kata usul sudah dapat. Maka selanjutnya adalah kita ingin mendapatkan apa yang dimaksud dengan tafsir. Dan kita sudah membahas ini di pertemuan-pertemuan pembahasan yang sudah berlalu. Tafsir adalah bayanu ma'ani Al-Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran. Jadi ada mushaf Al-Quran, penjelasan makna-maknanya. Itu disebut dengan tafsir. Sebagaimana yang sudah dibahas pada materi-materi yang telah berlalu. Maka dari sini jika digabungkan usul tafsir tadi secara makna menjadi satu ilmu, maka dia adalah pondasi-pondasi ilmiah yang dijadikan rujukan oleh para ulama yang menafsirkan ketika mereka menjelaskan makna-makna Al-Quran. Karena Al-Quran terdiri dari lafaz dan terdiri dari makna. Penjelasan tentang makna inilah yang dilakukan oleh para ulama tafsir. Dan ketika menjelaskan makna Al-Quran, mereka memiliki dasar-dasar, mereka memiliki kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah itulah disebut dengan usulut tafsir. Selain mereka butuhkan juga untuk memahami Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran, ilmu usul tafsir juga berfungsi untuk mempelajari, mendiskusikan adanya khilaf di dalam tafsir. Sebagaimana ilmu yang lain, ada perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat. Bagaimana menghadapi termasuk pendapat khilaf yang saling bertentangan yang disebut dengan ikhtilafut tadad atau ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf khilaf, ada perbedaan tapi tidak saling bertentangan. Itu juga semuanya dibahas di ilmu usulut tafsir. Maka setelah kita mengetahui definisinya, apa yang dimaksud dengan usulut tafsir, maka selanjutnya adalah urgensinya. Sejauh mana ilmu usulut tafsir ini ilmu yang penting. Sebenarnya dari definisi yang sudah disebutkan tadi, maka sudah terlihat, sudah tampak urgensi dari usulut tafsir. Dari definisi yang disebutkan tadi. Yaitu menjaga, memelihara seorang mufassir Al-Quran agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Taqi al-mufassira lil-Qur'ani minal khata'. Menjaga, memelihara,
menjadi penuntun bagi ulama yang menafsirkan Al-Quran. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran, agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Kesalahan dalam apa? Kesalahan di dalam al-faham, dalam memahami. Kemudian juga watamna'uhu min an ya'tiya bima'nan ghairi sahih. Dan juga mencegah, menjadi penghalang agar tidak mendatangkan makna yang tidak benar. Walaupun faham, tapi terkadang mengungkapkannya, menjelaskannya terkadang tidak tepat. Dari sini maka tugas usul tafsir adalah memperbaiki itu, supaya mendatangkan makna yang benar dan menjauhkan dari makna yang keliru. Kemudian juga wa tumakkinuhu min raddil qaulid dhaif, dan memberikan petunjuk, memberikan kemampuan untuk membantah pendapat yang lemah ketika ada khilaf, atau pendapat yang bukan hanya lemah, melainkan pendapat yang sangat fatal kelirunya, yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Jika pendapat benar tersebut masih ada kemungkinan, dia masih ada sisi benarnya, tapi lemah. Termasuk juga pendapat yang lain, yang sama sekali bukan bagian dari penafsiran Al-Quran, bukan pendapat yang memiliki dasar yang kuat. Dan semua itu dibantah dengan cara ilmiah, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Ini urgensinya, pentingnya dari sisi 3 poin tersebut. Selanjutnya adalah topik-topik pembahasan, topik utama, materi yang paling utama dalam ilmu usul tafsir, masail dan maudu'at. Ada 3 pondasi, ada 3 bidang yang menjadi penyusun utama ilmu usul tafsir. Dan ini sebenarnya bukan secara terperinci, tapi secara umum. Karena masing-masing dari 3 poin ini akan bercabang. Ini yang disebut dengan ahammu masaili hadzal ilmi thalathatu umurin kulliyah. Atau ahammu masaila hadzal ilmi thalathatu umurin kulliyah. Yang pertama adalah masadirut tafsir. Yang dibahas yang pertama kali, poin utamanya adalah masadirut tafsir, sumber penafsiran. Karena menafsirkan adalah menjelaskan makna Al-Quran, maka harus ada sumbernya. Dari mana diambil makna tersebut? Tidak boleh sembarangan. Nah, sumber dalam tafsir ini mencakup Al-Quran, As-Sunnah, Aqwalus Salaf, dan Al-Lughah. Ada 4. Al-Quranul Karim, kemudian As-Sunnah yaitu hadis Rasulullah SAW, Aqwalus Salaf, ucapan, penjelasan atau pendapat para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian yang keempat adalah dari sisi bahasa Arab, Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini sumber-sumber tafsir. Tapi tentu saja setelah itu ada perinciannya, ada pembahasannya, bagaimana yang bisa dipakai, apakah semua pendapat, kemudian lughah ini juga bagaimana penggunaannya. Itu semuanya sudah ada panduannya, ada aturannya di ilmu yang kitab-kitab yang membahas ilmu ini secara luas. Kemudian selain masadirut tafsir juga turuquhu, metode, cara dalam menafsirkan, cara dalam menjelaskan makna Al-Quran, yang mencakup 2 metode, ada 2 cara, ada 2 metode. Yang pertama adalah an-naql, tariqai an-naql wal ijtihad. Cara yang pertama adalah menukil, dalam menafsirkan hanya menukil riwayat dari para ulama yang telah terdahulu. Ada juga yang kedua yaitu al-ijtihad. Seorang mufassir ini berijtihad, walaupun sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, Aqwalus Salaf, dan Lughah, tapi ketika menjelaskannya, caranya dengan berijtihad, menggunakan pendapatnya. Ini yang pertama, masadirut tafsir dan turuqut tafsir. Poin pertama yang menjadi topik utama ilmu usulut tafsir. Sehingga penafsiran yang dihasilkan pun menjadi tepat, menjadi benar. Karena sumbernya tepat, cara penyampaiannya juga benar. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtilafu fit tafsir. Adanya khilaf, perbedaan pendapat dalam tafsir. Ini materi yang kedua yang dibahas di
ilmu usul tafsir. Al-ikhtilafu fit tafsir. Perbedaan-perbedaan pendapat dalam tafsir. Termasuk juga berkaitan dengan sebab-sebabnya. Mengapa muncul khilaf dalam penafsiran? Ya, mengapa ada khilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Kemudian juga macam-macamnya, macam-macam khilaf. Secara garis besar ada dua, khilafut tanawu dan khilafut tadad. Walaupun setelah itu ada perinciannya lagi. Apa saja bentuk-bentuk ikhtilaf tanawu, kemudian apa saja bentuk-bentuk ikhtilaf tadad, lalu bagaimana menyikapinya, inilah yang dibahas dalam ilmu usul tafsir. Lalu poin yang ketiga adalah qawaidut tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan, yang mencakup ada kaidah-kaidah secara umum, kaidah-kaidah universal yang bisa digunakan dalam menafsirkan ayat apapun, dan ada qawaid at-tarjih, kaidah yang digunakan pada saat ada perbedaan pendapat. Ketika ingin mentarjih, memilih atau menguatkan satu pendapat di antara beberapa pendapat yang ada kaidah-kaidahnya. Nah, disitulah dipelajari kaidah-kaidah tersebut dalam ilmu usulut tafsir. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini ya, sebenarnya sulit untuk memperinci, menyebutkan secara terperinci pembahasan 3 masalah tersebut. Sumber tafsir, khilaf dalam tafsir, dan kaidah tafsir. Karena ini pembahasan yang cukup rumit, ya, cukup padat materinya, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit supaya dibahas dengan secara terperinci. Contoh-contohnya, penjelasannya para ulama, pendapat para ulama, dan penjabaran tentang kaidah-kaidah tersebut. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tetapi kita pada kesempatan ini kita hanya membahas secara ringkas metode atau cara penafsiran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini ditafsirkan. Karena ini penting ya, diketahui bagaimana proses, bagaimana terjadinya penafsiran Al-Quran. Kemudian juga selain ini penting karena ada sebagian kesalahan pemahaman di kalangan para ahli ilmu kontemporer, para ahli ilmu belakangan. Ya, ada kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pemahaman seputar cara menafsirkan. Nah, maka kita perlu membahas ini secara singkat, bagaimana proses penafsiran Al-Quran, kemudian sejarahnya seperti apa. Kita akan membahas dalam cakupan judul Nash'atu Ilmi Usuli Tafsir dan karya-karya dalam ilmu ini. Nash'ah, kemunculan, sejarah kemunculan ilmu usul tafsir dan karya-karya para ulama yang berkaitan dengan tema atau bidang ilmu ini. Secara ringkas, ilmu usul tafsir tadi ada 3, yaitu sumber-sumber dan cara-caranya. Kemudian yang kedua adalah khilafnya. Ada khilaf-khilaf, baik sebab-sebabnya maupun macam-macamnya. Kemudian yang ketiga, kaidah-kaidah dalam penafsiran, baik kaidah secara umum maupun kaidah ketika tarjih, ketika menguatkan pendapat ya, ketika terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama kita bahas selanjutnya adalah sejarahnya, kemunculannya. Kapan awal kali ada ilmu usul tafsir? Sejak kapan ilmu usul tafsir ini ada? Untuk menjawab ini, maka dengan penjelasan berikut semoga dapat ditemukan jawabannya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sudah terdapat isyarat adanya usul tafsir, ada pembahasan-pembahasan usul tafsir yang tercakup dalam hadis-hadis Rasulullah tapi secara isyarat. Begitu juga riwayat-riwayat para salaf, ya, para ulama terdahulu. Kemudian ketika penulisan ilmu sudah dimulai, masa-masa penulisan ilmu-ilmu para ulama sudah mulai mencatat ilmu, maka ilmu usul tafsir ini sudah tercatat, sudah tertulis. Tapi belum tertulis terpisah. Ini di awal-awalnya, kalau secara isyarat, maka sudah ada di dalam hadis, kemudian penjelasan para ulama salaf.
Adapun secara pencatatannya, nah ini muncul itu sebenarnya tidak mesti harus dicatat, tapi pencatatannya ini ada terbagi menjadi dua. Pencatatan yang masih belum terpisah, masih menginduk, ya, tercakup dalam ilmu yang lain. Ini sudah dibahas lebih dahulu, sudah terjadi lebih awal. Karena ilmu usul tafsir ini tercakup, sudah dibahas di beberapa jenis kitab. Di antara yang paling dominan adalah kitab-kitab tafsir. Ini yang biasanya paling banyak mencakup usul tafsir. Biasanya terdapat di muqaddimahnya. Ketika seorang mufassir menulis kitab tafsir, banyak sekali yang menulis metodenya, kaidah-kaidah dalam menafsirkan di muqaddimahnya. Misalnya muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian muqaddimah kitab-kitab yang lain. Au butuni, atau di tengah-tengahnya. Kalau yang di depan biasanya lebih tersusun, lebih mudah kita pahami, kita khatamkan, tapi ada juga yang di sela-sela penafsiran disebutkan kaidah-kaidah tersebut. Secara garis besar, di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir yang menyebutkan usulut tafsir, yang paling menonjol, yang paling istimewa adalah tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang paling terbaik, memiliki kedudukan, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam masalah ini dibandingkan kitab-kitab tafsir yang lain. Bahkan banyak sekali kitab-kitab tafsir yang lain yang merujuk, karena beliau termasuk terdahulu, terhitung penulis kitab tafsir yang terdahulu, yang awal-awal, Ibnu Jarir At-Tabari. Bahkan beliau bukan hanya ahli tafsir, beliau juga ahli fikih, kemudian beliau juga ahli qiraat dan yang lainnya. Bahkan disebutkan bahwa beliau dalam ilmu fikih sudah mencapai tingkatan mujtahid mustaqil, ya, sudah ijtihad selevel dengan para ulama-ulama ijtihad yang lain yang memiliki mazhab sendiri. Kemudian selain kitab-kitab tafsir, terdapat juga di kitab-kitab yang lain, ya, terutama kitab-kitab ulumul Quran, kitab yang membahas ilmu-ilmu Al-Quran secara kolektif, digabungkan ilmu-ilmu Al-Quran. Terkhusus dua kitab yang paling masyhur dalam ulumul Quran, yaitu kitab Al-Burhan fi ulumil Quran dan Al-Itqan fi ulumil Quran. Sebagai isyarat di sini disebutkan di catatan kaki, dalam kitab Al-Burhan ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi pada jilid 2 halaman 147 sampai 214 disebutkan pada jenis ilmu, karena metodenya adalah disebutkan jenisnya, ilmu ini nau, awal, tsani, tsalits, dan seterusnya sampai ke jenis ilmu, bagian ilmu yang ke-41, yaitu ma'rifatut tafsir, ma'rifatu tafsirihi wa ta'wili, mengenali tafsir dan takwilnya. Di dalam pembahasan ini disebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan usul tafsir. Di antaranya adalah al-farqu bainat tafsiri wa ta'wil, perbedaan antara istilah tafsir dengan takwil. Ini dibahas di kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Kemudian dibahas juga di ilmu yang ke-41 ini, ummahatu ma'akhidhi tafsir, induk-induk sumber tafsir. Tafsir ini diambil dari mana? Ya, pokok-pokoknya, induk-induknya yang paling penting disebutkan, dibahas di sana. Kemudian cara terbaik, ahsanu turuqit tafsir, cara terbaik dalam penafsiran, dalam menafsirkan Al-Quran. Ini ilmu usul tafsir yang terkandung dalam ulumul Quran. Karena ulumul Quran ini membahas ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu usul tafsir. Kemudian dalam kitab Al-Itqan yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di jilid 4 halaman 1266, kemudian jilid 6 halaman yang tertera di situ, beberapa halaman. Beliau juga, Al-Imam As-Suyuti, menyebutkan beberapa pembahasan berkaitan dengan usul tafsir. Di antaranya adalah kaidah-kaidah penting yang dibutuhkan oleh mufassir. Ada beberapa kaidah penting yang dibutuhkan
seorang mufassir pada saat menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga ada pembahasan di sana ma'rifatu ta'wilihi wa tafsirihi wa bayani syarafihi wal hajati ilaihi. Ma'rifatu ta'wilihi, mengetahui takwil Al-Quran itu bagaimana, tafsirnya juga seperti apa. Kemudian penjelasan wa bayanu syarafihi wal hajatu ilaihi, penjelasan kemuliaan tafsir atau takwil tadi serta kebutuhan, seberapa dibutuhkan ilmu tersebut. Kemudian juga ada syurutul mufassir wa adabu, syarat seorang mufassir. Tidak boleh sembarang orang menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga dibahas adab-adabnya. Termasuk juga dibahas tabaqatul mufassirin, tingkatan-tingkatan mufassirin. Para ulama tafsir itu klasifikasinya seperti apa? Dibahas dalam kitab Al-Itqan karya As-Suyuti. Ini sebelum ditulis, ya, sebelum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Lalu kemudian ilmu usul tafsir ini berkembang, tersusun sedikit demi sedikit sampai menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Bahkan ditulis dalam tulisan-tulisan khusus, kitab-kitab khusus yang fokus dalam usul tafsir. Secara penulisan dia berdiri sendiri, ini terhitung agak terlambat jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Terpisahnya menjadi ilmu tersendiri, ilmu usul tafsir ini agak terbelakang jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang sudah disendirikan lebih awal. Di antara kitab-kitab yang ditulis sendiri terpisah adalah kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berjudul Muqaddimatun fi Usulit Tafsir. Muqaddimatun fi Usulit Tafsir. Beliau wafat tahun 728 Hijriah. Bahkan bisa disebutkan di catatan kaki dalam kitab yang kita baca ini, kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Dikatakan bahwa Muqaddimah Usulut Tafsir adalah kitab pertama yang tercakup, yang dikategorikan jenis ini, jenis penulisan terpisah ilmu usul tafsir. Ini kitab yang pertama. Dan sebenarnya kitab ini beliau tulis karena menjawab ada pertanyaan yang dilayangkan ke beliau, ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada pertanyaannya datang lalu beliau jawab. Dan jawaban ini akhirnya menjadilah Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Adapun para ulama belakangan yang menulis dalam ilmu ini dan menggabungkan permasalahan-permasalahannya, ya, dari kitab-kitab yang ada, dari kitab-kitab tafsir maupun kitab yang lain, yang dikumpulkan, dirapikan, disusun. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Usulut Tafsir wa Qawaidu karya Khalid Ibnu Abdurrahman Al-Ak. Beliau sudah wafat tahun 1420. Kemudian ada kitab yang lain, Usulut Tafsir wa Manahijuhu karya Profesor Dr. Fahad Ibnu Abdurrahman Ar-Rumi. Kemudian kitab yang ketiga, At-Tafsir Usuluhu wa Dawabituh karya Profesor Dr. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid. Kemudian kitab yang keempat yang ditulis para ulama belakangan, Fusulun fi Usulit Tafsir dan At-Tahrir fi Usulit Tafsir. Kitab yang keempat maupun yang kelima ini karya Profesor Dr. Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar, hafizahullahu ta'ala. Syekh Musa'id ini, beliau adalah seorang ulama belakangan yang sangat fokus, ya, sangat banyak perhatian dengan tulisan-tulisan penelitian seputar ulumul Quran. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Bagaimana bentuk penafsiran Al-Quran. Prosesnya seperti apa? Ya, kaifiyatu tafsiril Quran. Dan pembahasan ini jika ingin ditelaah lebih dalam bisa merujuk ke kitab At-Tahrir fi Usulit Tafsir karya Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar yang kita sebutkan barusan. Ada dua metode yang paling utama dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun ada juga yang menyebutkan banyak, sekian, menyebutkan beberapa lagi, tapi semuanya mengerucut bermuara kepada dua cara. Yang pertama adalah menukil. Jadi hanya menukil, menyebutkan yang sudah ada. Kemudian cara yang kedua, al-ijtihad, berijtihad.
menggunakan ar-ra'yu. Cara yang pertama adalah an-naqlu 'anil ghairi, menukil dari orang lain. Dan penukilan bentuknya ada dua, ada yang penukilan secara lisan, syafai dengan mulut meriwayatkan, jadi mendengar lalu kemudian menyampaikan kepada orang lain. Ini yang mengandalkan hafalan. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Caranya penafsiran tersebut diriwayatkan, dia dengar dari gurunya, disampaikan kepada muridnya. Ya, saya misalkan ketika menafsirkan, saya hanya menukil, menyebutkan inilah penafsiran yang disebutkan oleh para guru-guru saya, masyayikh. Kemudian saya sampaikan kepada murid-murid saya. Ini yang disebut dengan al-isnad asy-syafahi. Ya, al-isnad asy-syafahi. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Atau yang kedua, jenis kedua, penukilan juga, yaitu menukil dari kitab. Ketika saya tidak mendengarkan langsung dari para guru, karena zaman yang terlalu jauh, misalkan saya menukil dari tafsirnya Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Saya tidak pernah bertemu langsung, tapi saya menukil dari kitabnya, dari tulisan yang beliau buat. Ini juga menukil. Ini metode yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah al-ijtihad, yaitu yang dikenal dengan at-tafsiru bir-ra'i. Tafsir dengan pendapat. Tafsir bir-ra'i ini sudah ada di zaman dahulu, bukan metode yang baru yang dibuat belakangan. Tidak. At-tafsir bir-ra'i ini sudah ada di zaman dahulu. Bahkan bibit-bibitnya sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kaki disebutkan ada peringatan yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa ada sebagian kesalahan yang dilakukan oleh banyak para penafsir, para ulama belakangan, yang menganggap tafsir bir-ra'i adalah lawan dari tafsir bil ma'thur atau at-tafsirul ma'thur. Ada yang menganggap seperti itu. Jadi tafsir ada dua, ada tafsir bir-ra'i dan ini sebagai lawan dari tafsir al-ma'thur. Ini tidak tepat. Lalu kemudian dianggaplah tafsir kalau ditanya apa yang dimaksud dengan tafsir al-ma'thur, dijelaskan oleh mereka, ini yang keliru tadi. Tafsir al-ma'thur adalah tafsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah atau hadis, kemudian menafsirkan sunnah dengan menafsirkan Al-Quran dengan aqwalus sahabah, pendapatnya para sahabat, lalu dimasukkan juga menafsirkan Al-Quran dengan aqwalut tabi'in, pendapatnya para tabi'in. Ini perlu dikritisi dan sebagian ulama sudah mengkritisi ini. Yang paling menonjol, wallahu a'lam, dalam mengkritisi masalah ini adalah Profesor Dr. Musaid At-Tayyar. Dalam buku beliau, Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur atau kitab-kitab yang lain, beliau kritisi ini. Penyebutan tafsir Al-Ma'thur sebagai lawan dari tafsir bir-ra'i ini kurang tepat. Kemudian juga penjelasan mengenai istilah tafsir al-ma'thur ini kurang tepat jika dimasukkan adanya Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian juga menyebutkan ya aqwalut tabi'in, kemudian aqwalus sahabah. Ini sebenarnya kurang tepat. Ya. Ada beberapa hal yang ya, bisa dikritisi dalam masalah tersebut. Ya walaupun ini dari sisi sudut pandang ilmiah. Bisa jadi hasilnya tetap tidak ada masalah, tapi dari sudut pandang ilmu, disiplin ilmu, karena ilmu itu harus dibangun di atas kaidah yang kuat, harus memiliki kaidah yang tidak saling bertabrakan. Metode menganggap bahwa tafsir ada dua, ada tafsir al-ma'thur dengan at-tafsir bir-ra'i sebagai lawannya, ini metode yang tidak tepat. Karena yang benar adalah tafsir ma'thur itu penjelasan makna Al-Quran dengan ungkapan yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya atau para tabiin dan tabiut tabiin atau para tabiin dan tabiut tabiin. Ya, di antara yang dijadikan dasar untuk mengkritisi penafsiran al-ma'thur dengan itu yang dimaksud adalah aqwalus sahabat dan aqwalut tabiin, mereka dijawab karena sebagian sahabat juga menafsirkan dengan cara ar-ra'yu. Nah, ini bagaimana?
Sebagian tabi'in juga menafsirkan dengan ar-ra'i. Apakah itu disebut dengan ma'thur juga karena dinukil dari mereka? Dari sini ada muncul beberapa titik kritis. Disebutkan di sini, terlepas dari perbincangan para ulama dalam masalah ini, secara istilah, tafsir ma'thur adalah penjelasan Al-Qur'anul Karim, lalu kemudian penjelasan ini diambil dari riwayat Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih, kemudian penjelasan para sahabat, athar-athar para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang dinukil. Dan inilah yang dilakukan oleh para penulis tafsir al-ma'thur. Para ulama yang menuliskan, yang mengumpulkan tafsir-tafsir berdasarkan riwayat, itu biasanya diambil dari Rasulullah atau sahabat atau tabi'in dan atba'ut tabi'in. Al-Quran tidak masuk. Karena kalau dimasukkan tafsirul Quran bil Quran ini ke dalam tafsir ma'thur, ini tidak tepat. Tidak ada yang menulis begitu. Para ulama yang menulis tafsir dalam bentuk tafsir al-ma'thur, mereka tidak menyebutkan Al-Quran ini menafsirkan Al-Quran, ayat ini menafsirkan ayat yang lain. Tidak dimasukkan. Karena apa alasannya? Di antara alasannya selain itu secara praktiknya tidak dilakukan. Tidak ada yang melakukan tafsir al-ma'thur ini memasukkan tafsirul Quran bil Quran. Kemudian juga secara faktanya tafsirul Quran bil Quran ini masuk ke dalam jenis ijtihad karena memahami ayat ini dihubungkan dengan ayat yang lain. Ada ayat ini secara makna bisa dipahami dengan ayat yang lain. Maka ini membutuhkan al-ijtihad war-ra'i. Ini dilakukan dengan proses ijtihad war-ra'i. Kebanyakannya semacam itu, fi aghlabi. Dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik ayat yang sudah ada di surat sebelumnya atau surat setelahnya atau di surat yang lain. Dan ini bentuknya adalah tafsir ijtihad, bukan tafsir al-ma'thur. Sehingga kurang tepat jika menganggap penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini sebagai tafsir al-ma'thur. Bukan berarti tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini keliru, tidak. Kita tidak membahas tentang keliru atau tepat, ya, benar atau salah. Tapi jika dimasukkan ke dalam kategori tafsir al-ma'thur, inilah yang dikritisi. Karena ini bukan riwayat, nggak ada riwayatnya. Kecuali kalau memang yang benar-benar ada riwayatnya. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Walaupun ada riwayatnya, berarti ujung-ujungnya itu adalah penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Karena tidak ada ayat yang menjelaskan ayat ini dibawa kepada makna ayat yang lain. Tidak ada ayat yang begitu. Yang ada adalah riwayat. Nah. Selanjutnya kita sudah membahas tadi tafsir bir-ra'i ini sudah ada di zaman dahulu. Bahkan bibit-bibitnya, dasar-dasarnya sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa yang menunjukkan adanya ijtihad atau tafsir bir-ra'i ketika memahami makna yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kisah Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pada saat diturunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah ketika malam bulan Ramadan. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad, benang yang berwarna putih, minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas benang putih dengan benang yang hitam. Antara benang yang putih dengan benang hitam ini jelas terlihat. Baru setelah itu kalian jangan makan lagi. Kalian sudah mulai berpuasa. Adi bin Hatim menceritakan kisahnya. Bagaimana beliau memahami ayat tersebut. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalain." Aku letakkan di bawah bantalku 2 ikatan. Yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam. Kemudian aku tunggu sampai terang, sampai aku bisa mengetahui warnanya. Dari situ kata beliau, a'riful laila minan nar. Aku akhirnya tahu antara malam dan siang. Maka Rasulullah SAW mengomentari, inna wisadataka la'aridun. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini keliru ya, kurang tepat itu. Anda tidak cerdas semacam itu. Keliru. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nar. Itu bukan benar-benar
Rasulullah menjelaskan dalam ayat tadi itu tidak difahami benar-benar benang, bukan berarti harus dilihat benang atau ikatan, bukan. Tapi maksudnya adalah kiasan. Itu yang dimaksud gelapnya atau hitamnya malam dan putihnya siang. Bukan diperintahkan untuk melihat benang. Ketika sudah dilihat berarti sudah selesai puasanya, bukan begitu. Hadits ini diriwayatkan, kisah ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa Adi bin Hatim memahami makna Al-Quran lalu kemudian menafsirkannya, menceritakannya. Beliau menyebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau juga selain menafsirkan, beliau membangun hukum fikih. Beliau menyandarkan hukum fikih di atas pemahaman tersebut. Dan beliau praktekkan untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW pun tidak melarang. Adi bin Hatim tidak menyalahkan ketika beliau berusaha untuk memahami Al-Quran dengan pendapatnya. Atau berijtihad dengan ra'yunya. Yang beliau komentari adalah beliau jelaskan saja. Ya, itu ra'yu yang keliru, ya, pendapatnya keliru. Tapi tidak disalahkan ketika menafsirkan dengan pendapatnya. Hanya beliau membetulkan saja itu keliru, lalu disebutkan yang benar adalah ayat tadi membahas tentang malam dan siang. Supaya ketika terbit fajar, ya sudah berhenti. Jangan makan lagi, jangan minum lagi karena sudah masuk waktu berpuasa. Ini menunjukkan bahwa tafsir Ar-Ra'i sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Lalu kemudian berlanjut, tidak berhenti. Para ulama dari kalangan para sahabat juga menafsirkan dengan Ar-Ra'yu. Bahkan mereka menjadi rujukan kaum muslimin setelahnya. Para sahabat ini. Ada yang berijtihad sebagaimana yang mereka miliki. Ilmu-ilmu berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Di antara contohnya, diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya melalui jalur Asy-Sya'bi. Suatu ketika Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan tentang ayat Al-Kalalah. Menafsirkan tentang ayat Al-Kalalah. Beliau mengatakan, "Aku lu fiha bi ra'yi." Abu Bakar mengatakan, "Aku akan menjelaskan dengan pendapatku. Fa in kana shawaban fa minallah." Kalau pendapat tadi benar, maka itu dari Allah. Maka Al-Kalalah adalah maduna al-waladi wal walid. Orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak keturunan dan juga tidak memiliki orang tua. Tidak punya anak dan tidak memiliki orang tua lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Ayah ibunya sudah meninggal. Itu disebut dengan Al-Kalalah. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan, ini pendapatnya Abu Bakar. Lalu kemudian Umar bin Khattab ketika membahas masalah ini, Umar mengatakan, "Inni la astahyi minallahi an ukhalifa Abu Bakar." Aku malu dari Allah Subhanahu wa taala jika aku menyelisihi pendapatnya Abu Bakar. Jadi Umar pun mengikuti pendapatnya Abu Bakar dalam menafsirkan Al-Kalalah. Yastaftunaka fil kalalah. Bagaimana jatah warisannya Al-Kalalah. Yang menjadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan Al-Kalalah ini? Siapakah Al-Kalalah ini? Abu Bakar menafsirkan Al-Kalalah adalah orang yang meninggal dunia, tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua lagi. Demikian. Nah, selanjutnya setelah sahabat menafsirkan dengan Ar-Ra'yu, maka para junior sahabat juga menafsirkan demikian. Kemudian juga para tabi'in, ya, di masa-masa para tabi'in yang hidup di masa junior para sahabat, sigorus sahabat yang bukan senior ya, mereka juga memiliki pendapat-pendapat dalam tafsir. Bahkan para tabi'in ini sebagiannya memiliki pendapat yang independen, tidak mengikuti, ya, tidak menginduk kepada pendapat para sahabat. Walaupun mereka juga lebih dominan dari sisi riwayat dan pencatatan. Ya, mereka juga meriwayatkan juga, kemudian mencatat. Di antara para tabi'in yang mereka menafsirkan juga dengan ar-ra'yu al-mustaqil, yang tidak terikat dengan pendapatnya para sahabat adalah Sa'id ibnu Jubair, kemudian Mujahid ibnu Jabr, lalu Ikrimah, lalu Al-Hasan Al-Basri, dan ulama tabi'in yang lain. Selanjutnya ya dilanjutkan oleh generasi atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Lalu kemudian dilanjutkan sampai zaman ini, akhirnya pun banyak. Tidak berhenti adanya tafsir bir-ra'yi. Tapi tafsir bir-ra'yi ini perlu
dibahas ya, tidak semuanya benar. Sebagaimana nukilan juga tidak semua nukilan sahih. Ada nukilan yang lemah melalui perawi yang tidak kuat hafalannya atau terjatuh dalam kedustaan. Begitu juga ar-ra'yu, pendapat. Pendapat ada yang lemah, pendapat ada yang tercela. Dari sini maka penafsiran dengan pendapat ada dua macam. Ada yang ra'yun mahmud, ada ra'yun yang madhmum. Ada pendapat yang terpuji dan ada pendapat yang tercela. Pendapat yang terpuji adalah jika dibangun di atas ilmu, didasari oleh ilmu atau ghalabatul dhon, prediksi kuat, persangkaan kuat. Kalau ilmu ini yakin, tahu 100%. Adapun ghalabatul dhon, persangkaan kuat, contohnya misalnya ada keraguan tapi hanya 20%. Sisanya 80%-nya adalah tahu, ya, dibangun di atas prediksi kuat. Itu namanya ghalabatul dhon. Dua hal ini menjadikan ar-ra'yu al-mahmud. Dan inilah ar-ra'yu yang ada di tabaqat as-salaf as-salaf. Generasi salaf terdahulu, 3 generasi, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka menggunakan ar-ra'yu al-mahmud. Yang kedua adalah ar-ra'yu al-madhmum. Pendapat tapi pendapat yang tercela. Ini yang dibangun didasari oleh kejahilan atau hawa nafsu. Dia tidak tahu tapi dipaksakan untuk menafsirkan. Atau tahu tapi ditinggalkan yang tahu tersebut. Yang diketahui ditinggalkan, dia lebih memilih sesuai dengan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada dua tafsir ar-ra'yu al-madhmum. Yang pertama karena jahil, tidak tahu, mengatakan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, atau dia mengikuti hawa nafsu. Dan ar-ra'yu al-madhmum ini termasuk keharaman, perbuatan yang haram, yang dilarang, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah sesungguhnya Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haq, dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah juga mengharamkan berbuat syirik, sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak ada dasarnya. Kemudian juga mengharamkan, ini yang menjadi poinnya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah padahal kalian tidak mengetahui ilmunya. Para ulama salaf, mereka tidak ada yang menafsirkan dengan cara ar-ra'yul madhmum, yang berpendapat tanpa ilmu. Tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang melakukan ini dari kalangan para salaf. Bahkan mereka juga melarang, jangankan dilakukan, mereka bahkan melarang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Di antaranya ucapan yang masyhur, ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi bi ra'yi. Langit mana yang bisa menaungi aku? Kemudian bumi mana yang bisa aku pijak jika aku berpendapat mengucapkan sesuatu tentang kitabullah dengan pendapatku saja. Pendapat maksudnya tanpa ilmu. Juga ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi faman qala falya'lam ma yaqul fa inna ma yaqulu 'ala Allahi azza wa jalla. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berucap, siapapun yang berpendapat, yang menyatakan sesuatu, maka dia harus mengetahui, falya'lam ma yaqul. Dia harus mengilmui dulu, mempelajari dulu apa yang akan dia ucapkan. Harus belajar dulu, harus dipelajari, harus diketahui. Kenapa? Fa inna ma yaqulu 'ala Allah azza wa jalla. Karena ini dia sedang menjelaskan, sedang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang menjelaskan ini yang dimaksud Allah. Ketika menafsirkan Al-Quran berarti dia otomatis menjelaskan inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ilmunya, dia tidak pelajari, maka sangat berbahaya. Masuk dalam keharaman yang disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi. Maka dari penjelasan tersebut ada dua macam, ada pendapat yang terpuji dan ada pendapat yang tercela. Pendapat yang terpuji ini yang terjadi di kalangan para ulama salaf.
3 generasi pertama, para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ini pasti ar-ra'yu al-mahmud, pendapat yang terpuji. Karena didasari oleh ilmu. Adapun yang tercela adalah didasari kejahilan, karena tidak ada ilmunya, berbicara semaunya sendiri, atau mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian kapan munculnya pendapat ar-ra'yul madmum ini? Jawabannya adalah ar-ra'yul madmum, pendapat yang tercela yang didasari oleh kejahilan dan hawa nafsu ini muncul dan tersebar ketika kemunculan bid'ah-bid'ah. Ketika muncul berbagai kebid'ahan, disitulah muncul pendapat-pendapat yang tercela. Sangat mafhum karena ahli bid'ah mereka lebih mengedepankan pendapat, akal, terutama ahli bid'ah yang mengandalkan akalnya, mereka pasti lebih memuliakan akal dibandingkan dalil. Jadi mereka sudah meyakini suatu pendapat kebid'ahan tadi yang mereka cetuskan, lalu kemudian mereka mencari pendukung dari Al-Quranul Karim. Jadi mereka sudah meyakini dulu, sudah membuat suatu keyakinan, barulah dicari-cari pendukungnya, dalil-dalilnya. Yang diantara dalil yang digunakan adalah Al-Quranul Karim. Lalu caranya bagaimana prosesnya? Ada 2 hal. Yang pertama adalah menafikan, menegasikan, menolak. Dalalah adz-dzahirah, makna yang tampak. Makna yang tampak ditolak. Tidak begitu maknanya. Karena menyelisihi mazhab mereka. Jadi makna-makna Al-Quran yang secara lahiriah ini yang terdapat dalam Al-Quran ini ditolak. Justru malah ditolak, alasannya karena menyelisihi mazhab mereka, menyelisihi kebid'ahan mereka. Karena kebid'ahan ini ada 2 jenis. Ada bid'ah secara amalan, dan ada juga bid'ah secara keyakinan, bid'ah fil aqidah. Yang lebih berbahaya adalah bid'ah akidah. Walaupun secara amalan sama saja, dia tidak menambah-nambah, tapi kalau keyakinannya sudah keliru, ini lebih berbahaya. Bid'ah firqah Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, kemudian Qadariyah, Khawarij, dan seterusnya. Ya, mereka menafikan. Walaupun mereka yakini ini Al-Quran, tidak ditolak, tapi maknanya yang nampak ini diingkari. Misalkan, Allah bersemayam di atas arsy, istawa alal arsy, ditolak. Enggak, Allah ini tidak istiwa di atas arsy, karena mereka meyakini Allah itu tidak boleh ada di atas. Karena mereka menganggap jika Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Akhirnya mereka tolak. Setelah itu bagaimana? Baru mereka melakukan langkah yang kedua. Jadi setelah menolak dalalah dzahirah, makna yang tampak, mereka membawa maknanya, kalau lafadznya tadi sudah ditolak, ya secara dalalah dzahirahnya, makna yang nampak, makna lahiriah. Lalu maknanya dibawa kepada alama ya'taqiduna, maknanya dibawa kepada apa yang mereka yakini. Walaupun itu bukan makna yang diinginkan dari ayat tadi. Walaupun tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka, tapi mereka paksakan, mereka bawa kepada makna tersebut. Sehingga mereka menafsirkan istawa dengan istaula. Mereka tidak, ini bukan istiwa yang sebenarnya. Terus apa maknanya? Maknanya dibawa kepada istaula, menguasai. Akhirnya jadilah menguasai. Penafsirannya bukan istawa lagi, tapi istaula, menguasai. Yang menimbulkan banyak sekali kerusakan-kerusakan dalam pemahaman. Di antara konsekuensinya, jika Allah menguasai berarti sebelum itu ketika Allah menciptakan belum menguasainya. Baru setelah istiwa barulah dikuasai. Ini salah satu makna yang keliru. Kemudian juga dari sisi bahasa, ini tidak ada dukungannya, tidak ada yang ulama bahasa, ahli bahasa, ya walaupun ada yang dinukil dari syairnya Al-Akhtal, tapi itu dipertanyakan karena tidak ditulis oleh Al-Akhtal. Kemudian Al-Akhtal sendiri bukan seorang muslim. Bagaimana mungkin kita jadikan dasar untuk menafsirkan Al-Quran dibawa kepada makna tersebut? Dan banyak sekali penafsiran-penafsiran semacam ini. Ada tafsirnya Syiah. Misalkan Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyembelih
sapi, tapi kemudian dibawa karena mereka sangat benci kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya dimaknai. Al-Baqarah maknanya adalah Aisyah. Allah memerintahkan kalian agar menyembelih Aisyah. Sehingga ketika mereka membuat pesta itu biasanya di 10 Muharram, festival mereka, yang memukul-mukul badan mereka, menyayat-nyayat, mengiris-ngiris hingga berdarah, mereka membuat hiasan, ada kambing yang kemudian diberi nama Aisyah, lalu disembelih dengan anggapan ini adalah simbol kebencian terhadap istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari sini maka tafsir ar-ra'yu ini tidak terbatas, sangat banyak sekali, dan penyebab utamanya adalah karena kemunculan bid'ah. Kemunculan kebid'ahan, sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya lalu disandarkan kepada agama, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Nah, kesimpulannya yang kita bahas pada kesempatan ini, tafsir ada dua macam, ada tafsir secara nukilan, dan nukilan ini terbagi lagi bercabang menjadi dua. Yang pertama adalah dengan lisan, disampaikan dengan lisan, dari mulut ke mulut, didengarkan tanpa ditulis. Kemudian menukil dari kitab, dari tulisan. Yang pertama dari lisan ini mengandalkan hafalan. Kalau nukilan dengan kitab, maka kejelasannya semakin jelas, dicatat lengkap, maka nukilannya semakin sempurna. Kemudian jenis yang kedua adalah al-ijtihad, yaitu tafsir bir-ra'i, berpendapat. Termasuk dalam jenis ini menafsirkan Al-Quran, ini ayat ini maknanya adalah terdapat dalam ayat yang lain. Nah, menghubungkan ini membutuhkan akal juga, membutuhkan ar-ra'yu, pendapat juga. Dan ar-ra'yu ada dua macam, ada ra'yun madmum, ada ra'yun mahmud. Ada ra'yun yang mahmud dan ada ra'yun yang madmum. Pendapat yang terpuji dan ada pendapat yang tercela. Pendapat yang terpuji ini kalau berdasarkan ilmu. Adapun pendapat yang tercela karena kejahilan atau karena mengikuti hawa nafsu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat disampaikan dan dirinci terkait ilmu usul tafsir yang memungkinkan untuk kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Adapun perinciannya terkait 3 masalah utama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu cara menafsirkan, kemudian khilaf, bagaimana menghadapi, menyikapi khilaf-khilaf pendapat-pendapat dalam penafsiran, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kaidah-kaidah penafsiran, baik kaidah secara umum yang bisa digunakan dalam menafsirkan Al-Quran maupun kaidah yang digunakan ketika ada khilaf, maka perinciannya telah dibahas, ya kita bisa merujuk, kita bisa mendalami di kitab-kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar, Fusulun fi Usuli Tafsir. Ini kitab yang ringkas tapi sangat padat. Disebutkan pembagian-pembagiannya, kemudian disebutkan contoh-contohnya secara penjabaran yang ringan. Kemudian At-Tahrir fi Usuli Tafsir juga, ini mudah. Adapun karya Muqaddimah fi Usuli Tafsirnya Ibnu Taimiyah, maka ini cukup berat, tapi faedahnya banyak. Kitabnya ringkas, singkat, Muqaddimah fi Usuli Tafsir, tapi pembahasan beliau lumayan berat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Rabbil alamin. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap